memang benar lapor OJK itu terasa percuma sekali. Ya, memang benar sebagai nasabah lapor OJK itu tidak ada hasilnya. Oke, memang benar lapor OJK itu terasa sia-sia. Ya, namun jika kita tidak melaporkan perilaku pinjol-pinjol tersebut, OJK malah akan menganggap masyarakat Indonesia tidak memiliki masalah pada pinjaman online. Oke, OJK malah akan menganggap perusahaan-perusahaan pinjol tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan oleh OJK untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, bisa kita lihat di sini. Saya sudah ada di Google. Oke ya. Nah, di sini dari CNBC News 4 Juli 2023, OJK terima 10.000 pengaduan konsumen. Lalu dari CNBC Indonesia lagi 30 Oktober 2023, OJK terima 18.000 pengaduan. Lalu dari Databox, OJK terima 12.000 pengaduan konsumen. Dari Republikawan, OJK akui masih terima banyak pengaduan soal pinjol. Dari Lampos, OJK terima 9 pengaduan pinjol. Dari Bisnis Tempo, marak pinjol ilegal, OJK terima 49.108 pengaduan. Jadi sebenarnya OJK itu tahu kalau kita itu melaporkan pinjol-pinjol tersebut. Hanya saja langkahnya yang kurang gesit. Bisa kita lihat juga dari Instagramnya OJK. Ya, di sini ada yang komen, yang bagus dari OJK cuma gedungnya aja, kinerjanya ya. Lalu semoga OJK lebih memihak ke konsumen. Gak jelas, tetap sama aja mau legal apa ilegal. Gitu ya. Lalu ilegal ataupun legal sama saja menjerat jika bisa bebaskan masyarakat Indonesia agar tidak terjerat hutang. Semua nasabah pinjol itu merasakan hal yang sama. Jadi kita-kita ini, ya saya juga ya, yang sampai saat ini masih gagal bayar di pinjol itu ya merasakan hal yang sama seperti Anda. Ya, lapor OJK itu aduh gimana gitu ya. Barulah di tahun ini, di bulan ini OJK itu mengeluarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya. OJK telah mengesahkan aturan terbaru untuk pinjaman online pada surat edaran OJK. Yang ini ya, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Surat edaran ini berisikan nasabah hanya boleh meminjam di 3 pinjol. Oke, DC lapangan, DC pinjol, tidak boleh menggunakan kekerasan. Gitu ya. Ada ya pokoknya di sini. Sudah saya tampilkan di video-video saya yang sebelumnya. Nah, jadi lapor OJK itu ya memang terasa percuma gitu ya. Tapi berkaca di surat edaran ini, menurut saya jika kita melaporkan para pinjol-pinjol ini, tidak ada yang sia-sia jika kita mengusahakan sesuatu. Oke? Nah, harapan saya jika kita kompak atau semakin banyak laporan yang masuk ke OJK, OJK bisa mengakhiri semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, dengan cara menutup 101 pinjol legal OJK tersebut. Oke ya, jadi tidak perlu disanksi lagi, tidak perlu action plan lagi, tapi langsung ditutup saja 101 pinjol legal itu. Ya, nah maka dari itu di sini kita berusaha untuk melaporkan para pinjol-pinjol tersebut ya agar laporan ini gemuk menggunung gitu ya, 10.000 laporan kurang. Oke, 18.000 laporan kurang, 12.000 laporan kurang. Kita harus kompak melaporkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ya, agar pinjol-pinjol ini segera bisa ditutup. Oke ya, nah sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk melaporkan pinjol ke OJK. Cara melaporkan pinjol yang pertama adalah Anda ke Instagramnya kontak 157. Oke, lalu kita buka link tree-nya. Ini di HP juga bisa gitu ya. Oke, kita klik link tree-nya lalu kita diarahkan ke sini. Nah, kita bisa melaporkan melalui WhatsApp. Oke, kita klik dulu WhatsApp-nya. Lalu open WhatsApp gitu. Nah, di sini ya. Ini saya sudah ada di WA-nya OJK. Ini ya, ini WA-nya OJK dan jika kita ingin melaporkan ke OJK, maka kita perlu mengetikkan hubungi petugas seperti ini ya. Hashtag hubungi petugas, lalu kita kirim. Gitu ya. Nah,
Nah, karena ini sudah tutup ya, ini sudah jam 5. Jadi, Anda bisa menghubungi OJK pada hari dan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 7.45 sampai 16.15. Nah, lalu Anda ceritakan semuanya. Anda diteror GoFood, Anda dikirimkan GoFood, Anda diteror, dicaci maki dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, setelah itu selain di WhatsApp, ada lagi di websitenya. Gitu ya. Kita buka websitenya. Ini dia ya, aplikasi portal pelindungan konsumen. Dan di bawah ini itu sama saja ya dengan website ini, gitu ya. Misalkan kita pengen pengajuan pertanyaan, gitu. Nah, di sini ini form pertanyaan online. Nah, di sini di website ini yang barusan kita buka itu juga bisa. Nih, kalau kita klik pertanyaan. Tuh ya, form pertanyaan online. Jadi, ketiga di bawah ini sama saja dengan website ini, gitu ya. Tapi kalau Anda mau lebih praktis, Anda tinggal klik pengaduan saja. Gitu ya, klik ini, set. Nah, form pengaduan online. Ya, pengaduan. Di sini pengaduan terhadap layanan LJK atau pinjol dapat dilakukan oleh konsumen LJK ataupun wakil dari konsumen. Silakan isi formulir di bawah ini. Nah, gitu ya. Oke, misalkan kita ingin mengadukan ada kami tadi. Anda wajib mengisi kolom-kolom seperti ini dulu. Oke, yang pertama cari permasalahannya. Cari permasalahannya di sini adalah penagihan. Loh, kok begini? Nah, itu bisa ya. Nah, Anda tidak bisa menuliskannya, tapi Anda harus memilihnya. Gitu. Misalkan nagih WA kasar, gitu kan. Nah, di sini tidak bisa, gitu ya, nggak bisa. Gitu. Bisanya Anda memilih. Anda harus memasukkan keywordnya dulu. Keywordnya adalah penagihan. Nah, lalu muncul perilaku petugas penagihan. Oke, nah baru bisa. Yang kedua di sebelahnya di sini pilih produk jasa keuangan Anda, pinjaman online. Nah, di sini ada ya, fintech pinjaman online penerima dana. Yang multiguna atau produktif sama saja pokoknya gitu ya. Tapi kita pilih yang multiguna saja. Oke. Lalu sektor perusahaannya. Ini tidak bisa diisi ya. Langsung loncat ke pilih nama perusahaan. Gitu ya. Coba kita ada kami gitu ya, nggak ada. Misalkan Kredivo, nah ada ya, Kredivo Finance Indonesia PT. Nah, jadi Anda bisanya itu menuliskan PT-nya gitu. Nah, PT ada kami ini apa sih misalkan gitu ya. Nah, ada kami nama PT-nya adalah PT Pembiayaan Digital Indonesia. Anda copy lalu pastekan ke yang tadi. Nah, ada ya gitu ya, PT Pembiayaan Digital Indonesia gitu. Oke, ini ada kami. Nah, langsung di sininya keisi otomatis. Oke, lanjut. Di sini Anda perlu menceritakan permasalahan Anda. Oke, misalkan saya gagal bayar di ada kami misalkan ya. Namun pihak ada kami mengirimkan saya makanan atau GoFood ke rumah saya berulang kali. Saya memiliki bukti bahwa pinjol ini dengan keji memperlakukan saya seperti orang yang tidak memiliki harga diri. Bebas-bebas saja ya ini ya. Ini ya bolehlah Anda copy paste ini boleh, tapi Anda wajib menceritakan yang sesungguhnya. Gitu ya, singkat, padat dan jelas gitu ya. Saya gagal bayar di ada kami, uang mie gitu ya, dan jangan disingkat galbay gitu ya, gagal bayar. Oke, saya gagal bayar di ada kami. Oke, langsung saja jelaskan permasalahannya. Namun pihak ada kami mengirimkan saya makanan atau GoFood ke rumah saya berulang kali. Ya, saya memiliki bukti bahwa pinjol ini memperlakukan saya seperti orang yang tidak memiliki harga diri, atau Anda tidak perlu seperti itu ya. Saya memiliki bukti bahwa pinjol ini mengirimkan GoFood tersebut. Nah, gitu ya, karena dari ojek online-nya menyatakan orderan ini berasal dari kantor ada kami atau apapun gitu ya. Misalkan Anda dicaci maki gitu ya. Saya mempunyai bukti bahwa pinjol A, pinjol B, pinjol C telah mencaci maki saya gitu ya. Nah, ini aji mumpung lagi disoroti gitu ya. Ada kami ini gitu. Oke. Nah, lokasi kejadian, alamat kejadian misalkan ya sesuai rumah Anda gitu ya. Jalan Pergalbayan ya. Nomor 30 gitu kan, RT
sekian gitu. Nominal kerugian ya tidak ada, atau misalkan Anda dikirimkan GoFood gitu ya, Anda rugi 100.000 misalkan ya. Wah, gitu, karena untuk ganti makanan gitu kan. Pilih kota kejadian, misalkan ya cari saja ya gitu ya, Jawa Barat, kota Cibenying. Lanjut. Gitu ya. Nah, ini nama lengkap Anda, nomor identitas apa dan lain-lain gitu ya. Pokoknya lanjut. Sudah gitu ya. Nanti pastinya laporan Anda akan langsung kekirim ke OJK-nya. Nah, ini nggak bisa ya saya untuk lanjutnya gitu ya, karena belum mengisi ini gitu ya. Oke, Anda bisa juga mengisi ini di HP gitu. Oke, pokoknya galbaikan, laporkan ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.